Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan dari ya hasil survei dari Ipsos begitu ya. Elektabilitas Anies Baswedan melonjak jadi 28,1% ya usai putusan MK ya. Ini hasil surveinya loh begitu kan ya. Sedikit demi sedikit ya Anies Baswedan sudah naik begitu kan. Kalau Pak Ganjar kan 31 ya. Terus kemudian Pak Prabowo 31 begitu kan. Ya artinya selisih 2% lah di situ begitu. Jadi artinya apa? 3% ini yang menunjukkan ya mungkin ini kan sama-sama sudah mendeklarasikan tinggal Pak Prabowo begitu kan. Kita lihat saja mereka begitu bahwa persoalan-persoalan seperti ini ya akan dikejar oleh Anies Baswedan begitu ya. Apalagi dengan adanya putusan MK ini yang katanya begitu kan ya lebih menarik ya pendukung-pendukung Ganjar dan Prabowo itu kembali kepada Anies Baswedan. Banyak yang menginginkan perubahan begitu. Tetapi kan pendukung-pendukung Anies Baswedan tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei seperti ini begitu kan ya. Sudah dari dulu memang ya Anies Baswedan ya kerap sekali begitu kan ya yang kemudian lembaga surveinya begitu kan ya selalu melemahkan kepada Anies Caimin di situ begitu. Dan masyarakat tidak begitu percaya begitu. Elektabilitas Anies Baswedan yang melonjak jadi 28,91% usai putusan MK hasil survei Ipsos begitu ya. 0% juga tidak menjadi masalah kok. Intinya nanti di kertas suara ada foto pasangan Amin yang sudah pasti dicoblos. Jadi saking tidak begitu percayanya lembaga-lembaga survei hari ini begitu kan. Tidak begitu menanggapi begitu. Dan bahkan ada yang mengatakan ngapain sih percaya terhadap lembaga survei seperti ini. Walaupun Anies Baswedan di urutan pertama begitu kan. Itu tidak akan pernah ya melihat bahwa survei itu dijadikan sebagai tolak ukur oleh mereka begitu. Karena sudah tahu mereka bagaimana permainan ya lembaga-lembaga survei yang muncul hari ini begitu. Bahkan ya di satu sisi ada yang mengatakan sesuai prediksi ya akhir Oktober Amin capai 30%. Banyak variabel yang mempengaruhi bukan hanya putusan MK tapi ada momen Maulid Nabi di mana para kiai dan santri ya di situ ya mengempanyakan Amin. Bisa saja seperti itu begitu ya. Prabowo kok turun jauh, ini pasti ada permainan ya. Ada yang berpindah sepertinya ke kubu Prabowo ya katanya begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Sangat logis karena tidak semua pemilih Prabowo nyaman dengan adanya anak Jokowi di kubu Prabowo. Bisa saja seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya selama ini melihat bahwa potensi-potensi Anies Baswedan itu sangat top, luar biasa begitu kan ya. Jadi lembaga survei ini muncul walaupun Anies Baswedan sudah selisih 3%, saya kira tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei hari ini. Kata netizen apa coba? Yang penting ada nama Anies Baswedan di situ begitu kan yang kemudian bisa dicoblos mereka begitu. Sayang begitu kan. Ya karena mungkin ini surveinya dari luar begitu kan ya. Terus mengatasnamakan bahwa kalau disandingkan dengan Erick Thohir Prabowo akan naik drastis ya. Tahu-taunya Erick Thohir kan tidak dipilih oleh Pak Prabowo begitu. Kalau sama Gibran turun katanya begitu, pasti kalah katanya. Inilah lembaga-lembaga survei yang kemudian tidak masuk akal mereka begitu. Masa lembaga survei itu yang kemudian Prabowo memilih Gibran, lalu kemudian muncul lembaga survei begitu kan. Artinya kalau kita melihat dengan ini ya siapa sih yang memesan lembaga survei ini? Kok Erick Thohir tinggi di situ begitu? Kan begitu ya, perlu dicurigai dengan hal-hal seperti ini begitu kan ya. Ada yang mengatakan rekayasa, bukan melonjak tapi nggak bisa ditutupi lagi sama lembaga-lembaga survei. Sebenarnya ya kemarin udah segitu tapi rekayasanya biar rendah tapi juga angkanya diturunkan biar nggak nyampe kejang-kejang yang sebelah. Katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen. Rakyat sudah sangat rindu perubahan. Insya Allah ada perubahan besar ya. Ini dari komentar-komentar netizen loh begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Maka yang saya katakan sejak awal ya lembaga survei itu kan tidak begitu dipercaya hari ini begitu karena ya tidak akurat mereka begitu ya. Ini ya beritanya, elektabilitas Anies Baswedan melonjak jadi 28,91% usai putusan MK ya. Ini hasil surveinya. Bahkan ya Ipsos Public Affairs ya melakukan jejak pendapat survei kepada 1.207 responden di 34 provinsi. Itu dilakukan pada 17-19 Oktober 2023 begitu. Bahkan Ipsos Public Affairs adalah lembaga survei yang berpengalaman begitu dan memiliki reputasi dunia. Ipsos memiliki cabang 90 negara dunia dan merupakan anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia ya. Bahkan ya Ipsos merupakan lembaga survei satu-satunya di Indonesia
Indonesia yang masuk kepada research. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh mereka begitu kan ya. Ini kan ada pesanan siapa kok Erick Thohir tinggi sekali begitu. Ini elektabilitas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar melonjak mencapai 28,91% berdasarkan survei lembaga asal Prancis ya. Dan ini ya perlu dicurigai. Mengapa? Ketika ini Anies Baswedan ya mau selisih 3%, lalu kemudian di sini Erick Thohir ya, Prabowo Erick Thohir itu tinggi luar biasa dan bahkan bisa mengalahkan Erick Thohir Prabowo Gibran di situ katanya begitu. Tapi artinya apa? Artinya selama ini melihat dengan catatan yang ada begitu kan ya. Kenapa Anies Baswedan itu head-to-headnya tidak ada begitu kan? Coba bayangkan di situ lembaga-lembaga survei yang ada. Ini kan hanya memberikan bagaimana ya Ganjar Mahfud terus kemudian versus Prabowo Gibran, Prabowo Erick di situ. Itu kan hanya pilihan mereka begitu. Dalam artian bahwa lembaga survei semacam ini kan menurut saya pribadi tidak begitu yang kredibel begitu ya. Angka elektabilitas Anies Caimin tersebut bahkan beda tipis dengan dua pesaingnya ya, di mana Prabowo Subianto ya mencapai 31,32% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD di posisi pertama dengan 31,98%. Simulasi pertama hasilnya Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 28,91%, Ganjar Pranowo Mahfud MD 31%, sedangkan Prabowo Subianto 31% dan Anies Baswedan ya 28 di situ begitu. Jadi kalau kita melihat dengan lebih dalam lagi lembaga-lembaga survei yang kemudian selisih 3% ya, ini kan sama-sama akan mendeklarasi begitu kan ya. Kita tunggu saja bagaimana ya nanti kalau kita disurvei pas ya H-2, H-3 kan pasti muncul mereka begitu. Bahkan di satu sisi mengatakan ya simulasi dari secara head to head ya mereka dari diuji oleh Ipsos ya, ini duet Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud ya, hasilnya justru pasangan ya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang unggul dengan hasil yang cukup jauh perbedaannya. Dengan ini kan sudah kelihatan mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya masa kalau kita bertemu Prabowo Subianto, Gibran, Prabowo Erick Thohir lalu kemudian berhadapan dengan Ganjar dengan Ganjar Mahfud begitu ya, kalah jauh katanya begitu ya. Artinya kan ini bisa saja survei pesanan begitu kan. Padahal Erick Thohir kan tidak dipilih. Agar dipilih untuk menjadi cawapres bisa saja memainkan hal seperti ini begitu kan. Ya nggak tahu siapa yang memainkan peran ini. Ya kalau tidak ada bayarannya mana mungkin orang-orang di luar sana akan percaya begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Dan bahkan ini kalau kita sebutkan begitu lembaga surveinya dari Jerman loh begitu ya. Bahkan ya punya cabang banyak begitu di seluruh dunia begitu kan. Ya ada 90 negara begitu kan ya, dan merupakan anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia ya, Persepsi. Jadi saya kira perdebatan lembaga survei ini kan sudah paham masyarakat Indonesia ya, yang kemudian tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang ada. Ngapain percaya terhadap lembaga-lembaga ecek-ecek seperti ini? Kan bisa saja seperti itu begitu kan ya. Karena oke lah secara metode oke lah begitu kan. Tetapi kan di sini tidak melakukan bahwa apakah ini pendukung Anies Baswedan, ini pendukung Ganjar, ini pendukung Prabowo begitu kan ya. Karena lembaga survei itu kan seharusnya kalau kredibel ya, benar-benar kredibel ya, tidak seperti itu begitu. Ya wallahualam, yang namanya politik itu kan bisa saja berbagai cara dilakukan agar terpilih menjadi cawapres. Kira-kira seperti itu begitu. Entah cawapresnya siapa nggak tahu begitu kan ya. Tapi yang terpenting sudah kelihatan siapa mereka. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.